Selamat datang di Gun Story. Hari ini, kita akan menjelajahi New Zealand atau Selandia Baru, sebuah negara yang sering disebut sebagai negeri ajaib di ujung dunia. Dari pemandangan alamnya yang luar biasa hingga budaya unik suku Maori, New Zealand punya segudang cerita menarik yang wajib kamu tahu. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini supaya berkembang. Terima kasih. New Zealand, atau yang juga dikenal dengan nama Selandia Baru, adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan. Negara ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Utara, North Island, dan Pulau Selatan, South Island, serta ratusan pulau kecil lainnya. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara lain, New Zealand menyimpan lanskap alam yang begitu luar biasa dan bervariasi. Pulau Utara terkenal dengan aktivitas geotermal dan perbukitannya yang hijau. Di sini, kamu bisa menemukan Rotorua, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat geotermal dengan geyser yang menyembur ke langit, kolam lumpur panas yang menggelegak, dan pemandian air panas alami yang menenangkan. Rotorua juga merupakan tempat di mana kamu bisa belajar lebih banyak tentang budaya Maori yang kaya akan tradisi. Sementara itu, Pulau Selatan memiliki lanskap yang jauh berbeda. Pegunungan berselimut salju, seperti Pegunungan Alpen Selatan, menawarkan pemandangan dramatis dan menjadi tempat favorit bagi para pendaki serta pemain ski. Salah satu keajaiban alam paling terkenal di dunia, Milford Sound, terletak di kawasan Fiordland di Pulau Selatan. Tempat ini sering digambarkan sebagai surga di bumi, dengan tebing curam yang menjulang tinggi, air terjun yang deras, dan air laut yang tenang memantulkan langit biru. Tidak heran kalau Milford Sound disebut sebagai Eighth Wonder of the World oleh penulis terkenal Rudyard Kipling. Selain keindahan alamnya, New Zealand juga dikenal sebagai rumah bagi banyak gunung berapi aktif. Gunung Tongariro, Ruapehu, dan Ngauruhoe adalah bagian dari Tongariro National Park, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Selain menawarkan pemandangan vulkanik yang menakjubkan, Taman Nasional ini juga memiliki jalur pendakian terkenal, Tongariro Alpine Crossing, yang sering dianggap sebagai salah satu trek hiking terbaik di dunia. Tidak hanya itu, New Zealand memiliki pantai-pantai yang memukau, seperti Cathedral Cove di Pulau Utara, yang terkenal karena formasi batu kapur uniknya, dan pantai berpasir hitam di West Coast Pulau Selatan, yang dikelilingi hutan lebat dan tebing curam. Selain itu, ada juga danau biru jernih seperti Lake Tekapo dan Lake Pukaki, yang dikelilingi oleh ladang bunga lupin berwarna-warni, menjadikannya tempat favorit untuk fotografi dan wisata alam. Hutan tropis di New Zealand juga menjadi bagian penting dari keanekaragaman hayati negara ini. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi flora dan fauna yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, termasuk burung kiwi, ikon nasional New Zealand. Dengan hutan lebat, aliran sungai jernih, dan udara segar, kawasan ini menawarkan ketenangan yang sulit ditandingi. Dengan semua keindahan dan keunikannya, New Zealand berhasil memadukan berbagai elemen alam yang berbeda dalam satu negara kecil. Inilah yang menjadikan New Zealand sebagai destinasi wisata impian bagi jutaan orang di seluruh dunia. Salah satu aspek yang membuat New Zealand begitu istimewa adalah warisan budaya Maori, yang telah menjadi bagian integral dari identitas negara ini. Suku Maori adalah penduduk asli New Zealand yang diyakini tiba di pulau ini sekitar abad ke-13, menggunakan perahu besar yang disebut waka. Mereka membawa tradisi, bahasa, seni, dan kepercayaan spiritual yang tetap hidup hingga hari ini, meskipun mengalami banyak tantangan selama kolonisasi. Bahasa Maori, atau Te Reo Maori, adalah salah satu dari 3 bahasa resmi di New Zealand, bersama bahasa Inggris dan bahasa isyarat New Zealand. Bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh komunitas Maori, diajarkan di sekolah, dan sering dipakai dalam upacara resmi. Nama-nama tempat seperti Rotorua, Whangarei, dan Taupo berasal dari bahasa Maori, mencerminkan penghormatan terhadap warisan budaya dan sejarah panjang mereka di New Zealand. Seni tradisional Maori adalah salah satu bentuk ekspresi budaya yang paling ikonik. Seni ukir kayu dan batu adalah keahlian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hasil karya ini biasanya dihiasi dengan pola-pola rumit yang disebut koru dan kowoyuhai, yang melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan harmoni. Salah satu bentuk seni paling menonjol adalah ukiran pada Warenui, rumah pertemuan, yang menjadi pusat kehidupan komunitas Maori.
Di dalam Warenui, kisah nenek moyang mereka diabadikan melalui ukiran dan lukisan, menciptakan ruang yang penuh makna spiritual. Selain seni, tarian Maori juga menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu tarian yang paling terkenal adalah Haka, tarian perang tradisional yang dilakukan untuk menunjukkan keberanian, kekuatan, dan persatuan. Haka awalnya digunakan oleh para prajurit sebelum pergi berperang untuk memberikan semangat dan menakut-nakuti musuh. Saat ini, Haka dikenal luas berkat tim rugby nasional New Zealand, All Blacks, yang selalu menampilkan tarian ini sebelum setiap pertandingan internasional. Gerakan penuh semangat, teriakan keras, dan ekspresi wajah yang intens membuat Haka menjadi simbol persatuan dan identitas nasional yang sangat kuat. Namun, budaya Maori tidak hanya tentang seni dan tarian. Ada juga filosofi hidup yang disebut Kaitiakitanga, yang mencerminkan hubungan mendalam mereka dengan alam. Dalam pandangan Maori, manusia adalah penjaga bumi, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk merawat tanah, air, dan semua makhluk hidup. Filosofi ini sangat relevan dengan tantangan lingkungan saat ini dan menjadi inspirasi bagi banyak inisiatif keberlanjutan di New Zealand. Tradisi Maori juga sangat terasa dalam makanan mereka. Hidangan tradisional yang dikenal sebagai hangi adalah salah satu cara memasak khas Maori, di mana makanan seperti daging, kentang, dan sayuran dimasak dalam lubang tanah dengan menggunakan batu panas. Proses ini tidak hanya menciptakan rasa yang unik, tetapi juga menjadi pengalaman sosial, karena hangi biasanya dimasak untuk acara-acara besar atau perayaan komunitas. Meskipun budaya Maori pernah mengalami penurunan akibat kolonisasi, kini ada upaya besar untuk melestarikannya. Dengan semua keunikan dan kekayaan budayanya, Maori tidak hanya menjadi bagian dari sejarah New Zealand, tetapi juga berkontribusi pada identitas modern negara ini. Mereka mengajarkan nilai-nilai tentang keberanian, penghormatan terhadap alam, dan pentingnya komunitas, yang terus menginspirasi penduduk New Zealand dan dunia. Kalau kamu suka petualangan, New Zealand benar-benar surga bagi para pecinta alam dan adrenalin. Negara ini memiliki lanskap yang beragam dan menakjubkan, dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga pantai yang tenang, menjadikannya tempat yang sempurna untuk berbagai jenis kegiatan luar ruangan. Bahkan, New Zealand sering disebut sebagai ibu kota petualangan dunia, karena menawarkan begitu banyak aktivitas yang bisa memacu adrenalin sekaligus memanjakan mata. Mari kita mulai dengan Tongariro Alpine Crossing, salah satu jalur pendakian paling terkenal di New Zealand. Terletak di Tongariro National Park, jalur ini membawa kamu melintasi lanskap vulkanik yang dramatis, lengkap dengan kawah gunung berapi, danau berwarna turkois, dan pemandangan pegunungan yang memukau. Jalur sepanjang 19,4 km ini mungkin tidak mudah, tetapi setiap langkahnya benar-benar sepadan dengan pemandangan yang kamu dapatkan. Jika kamu penggemar film The Lord of the Rings, kamu mungkin mengenali beberapa lokasi di sini, karena kawasan ini digunakan sebagai latar Mordor dalam trilogi tersebut. Lalu ada Queenstown, kota kecil di pulau selatan yang terkenal sebagai pusat petualangan di New Zealand. Di sini, kamu bisa mencoba berbagai aktivitas ekstrim, seperti bungee jumping dari Kawarau Bridge, lokasi bungee pertama di dunia. Rasakan sensasi melompat dari ketinggian 43 meter dengan pemandangan sungai yang indah di bawahmu. Kalau itu belum cukup memacu adrenalin, kamu juga bisa mencoba skydiving dari ketinggian 15.000 kaki, yang memberikan pemandangan 360 derajat pegunungan, danau, dan kota. Aktivitas lain yang tak kalah seru adalah jet boating di Sungai Sotover. Dengan kecepatan tinggi, kamu akan melintasi jeram sempit dan berbelok tajam di antara dinding ngarai yang curam. Pengalaman ini benar-benar menguji keberanian sekaligus memberikan sensasi tak terlupakan. Bagi yang suka bersepeda, Queenstown juga menawarkan jalur bersepeda gunung yang menantang dengan panorama yang luar biasa. Buat kamu yang ingin pengalaman lebih santai tapi tetap penuh keajaiban alam, berlayar di Fiordland adalah pilihan yang sempurna. Di kawasan ini, terutama di Milford Sound dan Doubtful Sound, kamu bisa menikmati pemandangan fjord yang megah, dengan air terjun yang mengalir deras dari tebing-tebing tinggi, hutan hujan yang rimbun, dan laut yang tenang. Jangan lupa bawa kamera, karena kamu mungkin akan melihat lumba-lumba, anjing laut, atau bahkan penguin kecil yang bermain di perairan. New Zealand juga terkenal dengan aktivitas heli hiking,
di mana kamu diterbangkan dengan helikopter ke puncak gletser, seperti Franz Josef atau Fox Glacier, untuk menjelajahi lanskap es yang menakjubkan. Aktivitas ini adalah kombinasi sempurna antara petualangan dan keindahan alam yang sulit ditemukan di tempat lain. Kalau kamu suka air, New Zealand menawarkan aktivitas seperti kayaking di Abel Tasman National Park, di mana kamu bisa menjelajahi pantai-pantai emas dan gua-gua tersembunyi. Atau cobalah whitewater rafting di Sungai Kaituna, yang memiliki salah satu air terjun komersial tertinggi di dunia. Bagi penyelam, ada juga Pornights Islands, yang terkenal sebagai salah satu lokasi menyelam terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Namun, petualangan di New Zealand tidak hanya tentang adrenalin. Banyak kegiatan yang cocok untuk semua orang, dari trekking santai di Waikato sampai menikmati matahari terbenam di Mount Cook National Park. Semua pengalaman ini membuktikan bahwa New Zealand adalah tempat yang menawarkan sesuatu untuk semua orang, terlepas dari tingkat keberanian atau keahlian mereka. Dengan semua yang ditawarkan, tidak heran kalau New Zealand menjadi destinasi impian bagi banyak orang di seluruh dunia. New Zealand bukan hanya surga bagi pecinta alam dan petualangan, tetapi juga memiliki tempat istimewa dalam dunia perfilman. Keindahan alamnya yang luar biasa telah menarik perhatian para pembuat film dari seluruh dunia, menjadikannya lokasi syuting untuk banyak film ikonik. Salah satu yang paling terkenal tentu saja adalah The Lord of the Rings dan The Hobbit, dua trilogi epik karya sutradara asal New Zealand, Sir Peter Jackson. Peter Jackson memilih New Zealand sebagai latar utama untuk dunia fantasi Middle-earth yang diciptakan oleh J.R.R. Pegunungan Southern Alps menjadi latar untuk Misty Mountains, Danau Pukaki berubah menjadi danau tepi untuk kota Elf Lothlorien, dan Tongariro National Park dengan lanskap vulkaniknya yang dramatis menjadi Mordor. Setiap sudut New Zealand menyajikan pemandangan alam yang begitu menakjubkan, sehingga tak perlu banyak efek khusus untuk menciptakan suasana magis dalam film tersebut. Salah satu lokasi syuting yang paling terkenal adalah Hobbiton, yang terletak di Mata-Mata, Pulau Utara. Desa Hobbit ini awalnya dibangun hanya untuk kebutuhan syuting The Lord of the Rings dan kemudian dibongkar. Namun, ketika The Hobbit mulai diproduksi, Hobbiton dibangun kembali dengan material permanen agar bisa dijadikan destinasi wisata. Saat ini, Hobbiton adalah salah satu tempat wisata paling populer di New Zealand. Desa ini dipenuhi dengan rumah-rumah kecil berbentuk lingkaran khas Hobbit, lengkap dengan pintu warna-warni, taman bunga, dan jalan-jalan berbatu. Kamu bisa berjalan-jalan di sekitar Sire, melihat Buck-end, rumah Bilbo dan Frodo Baggins, atau menikmati minuman di Green Dragon Inn, yang juga dibuka untuk umum. Atmosfernya benar-benar membuat pengunjung merasa seperti berada di dunia Middle-earth. Tapi industri film di New Zealand tidak berhenti pada The Lord of the Rings dan The Hobbit. Keindahan alam negara ini juga digunakan untuk film-film besar lainnya seperti Avatar karya James Cameron, The Chronicles of Narnia, dan banyak film dokumenter alam. Selain itu, New Zealand juga memiliki fasilitas produksi film kelas dunia, seperti Weta Workshop dan Weta Digital, yang bertanggung jawab untuk menciptakan efek visual canggih dalam banyak film blockbuster. Weta Workshop, yang berbasis di Wellington, adalah studio kreatif yang mengerjakan segala hal mulai dari desain kostum, senjata, hingga efek prostetik. Di sini, para pengunjung bisa melihat langsung bagaimana senjata ikonik seperti pedang Aragorn, Anduril, diciptakan, atau bagaimana makhluk-makhluk menakjubkan seperti Gollum dibuat hidup melalui teknologi. Sementara itu, Weta Digital adalah perusahaan efek visual yang telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk Oscar, untuk karya mereka di film-film seperti King Kong dan The Avengers. Industri film ini telah memberikan dampak besar pada perekonomian dan pariwisata New Zealand. Banyak wisatawan yang datang hanya untuk melihat lokasi syuting favorit mereka atau mengunjungi studio Weta. Namun, lebih dari itu, perfilman telah menjadi bagian dari identitas modern New Zealand. Dengan perpaduan antara teknologi canggih dan keindahan alamnya, negara ini terus menarik perhatian Hollywood dan industri perfilman global. Jadi, jika kamu seorang penggemar film, New Zealand adalah tempat yang wajib kamu kunjungi untuk merasakan keajaiban dunia fantasi sekaligus menikmati pemandangan yang luar biasa di dunia nyata. Itulah beberapa fakta menarik tentang kehidupan di New Zealand.
Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar tentang apa yang paling menarik menurutmu. Sampai jumpa di episode Gun Story berikutnya, di mana kita akan menjelajahi keajaiban dunia lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.